Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammadin. Salatan takunu li kulli da'in wa li kulli latin sifatan fawanna biha kulla mihnati wa bala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa baitihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi. Wa nafsu khassa jami' wa min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa tuqul muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa nafsu khassa Muhammad Nawawi bin Umar Tanara al-Bantani wa usulihi wa furu'ihi wa wasilati silsilatihi wal akhidin min wallahu a'lam barakatihi wa ikramati syafati fid din wa dunya wal akhirah wa ila jami' muallimina wa masyayina wa masyayina wa abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa zurriyatina wa li jami' al-ashabil bukil wajibati a'in wa jami' al-muslimina wal muslimat irfa' lahum darajat wa naqsu qasil hadrati qudwatina wa umdatina sayyidi sayyidina al-hadi sayyidina al-alim sayyidina al-khabir sayyidina al-mu'min sayyidina al-wali sayyidina al-hamid sayyidina al-qabir sayyidina al-hafid sayyidi sayyidina al-muharram sayyidina Malik Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furu'ihi wa rawasi wa silsilatihi wal akhidina minhu. Allahumma a'adani Allah min barakatihi wa ulumihi wa karamatihi wa syafatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Syawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil 'abrar. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbibna ila Nabi wa habbibin Nabi ilaina. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali ke surah Ali Imran ya, tafsir An-Nawawi ayat 196. Mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat 200, ayat terakhir. Apa masih sakit ya? Moderator kita belum hadir. Masih sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Barakatul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka, jangan sekali-kali menipu. Benar itu ya. La yaghurrannaka 196. La yaghurrannaka, jangan sekali-kali menipumu. Apa yang menipu? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Taqallubu itu pergerakan yang bolak-balik. Pergerakannya orang-orang kafir di dalam suatu negeri. Maksudnya penguasaan.
Jadi kata qallaba yuqallibu itu memang artinya bolak-balik. Makanya qalbun, hati itu sesuatu yang bolak-balik. Kadang ragu, kadang yakin. Nah, itu sifat hati, qalbun. Nah, jadi di sini disebut taqallubul ladzina kafaru. Itu pergerakan orang-orang kafir. Artinya penguasaan mereka terhadap aset-aset duniawi. Itu jangan bikin kamu tertipu. Jadi jangan kita melihat orang kafir hidupnya enak, nah kita tertipu, merasa oh berarti orang kalau soleh hidupnya susah. Tidak seperti itu. Aila tanzuru, yakni janganlah kalian melihat, janganlah engkau melihat ilama alaihil kafaratu minas so'ati wa wuhurul hati. Janganlah kalian melihat kepada apa-apa janganlah kalian melihat apa yang ada pada diri orang kafir, ya. Contohnya keluasan rezekinya, wa wufurul hati, dan banyaknya bagian di dunia, maksudnya dia memperoleh banyak aset di dunia. Wala taghtar, dan janganlah kalian terbujuk, ya, taghtar bi ghairi matar, dengan zahirnya apa yang kalian lihat. Minhum, dari orang-orang kafir tersebut. Contohnya minat tabassuti fil makasibi. Contohnya luasnya bidang pekerjaan mereka atau bisnisnya banyak. Wal mata jiri, dan perniagaan mereka. Wal mazari, dan agrobisnis, pertanian mereka. Karena sesungguhnya itu semua adalah mata qalil, harta yang sangat sedikit. Jadi qalil itu sangat amat sedikit. Maksudnya gini, jangan kita tertipu dengan melihat kalau ada orang-orang kafir yang menguasai aset-aset ekonomi. Jangan kita tertipu. Maksudnya kita tertipu dalam etikat kita. Kita menganggap karena dia kafir jadi kaya. Karena kita mukmin kita jadi miskin. Jangan seperti itu. Jangan tertipu. Makanya disebutkan jangan kalian tertipu dengan apa yang kalian lihat secara zahir, secara lahir. Jadi kita harus melihat secara kompleks, keseluruhan. Makanya kan ayat sebelumnya kemarin bercerita tentang ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang melihat segala sesuatu itu sampai ke dalamnya. Jadi kalau dia nengok duren itu bukan nengok kulitnya, tapi sampai ke dalam, ke bijinya, ke dagingnya, diamati semua. Makanya disebut ulul albab. Ketika dia nengok bulan, ya kan? Apa kemarin? Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Jadi bukan sekedar bulan ini eloknya, tidak seperti itu. Itu ciri khas orang ulul albab. Pandangannya itu sampai ke dalam. Jadi melihatnya secara totalitas. Makanya kita di sini dilarang melihat, ya, melihat dan hanya sekilas saja, dari zahirnya aja orang itu nampak enak, orang kafir itu nampak enak, itu bukan. Tetapi kita harus menyadari di balik semua itu bahwa sebenarnya sebesar apapun aset yang dikuasai orang kafir itu mata'un qalil. Itu adalah harta yang sedikit. Begitu juga harta yang dikuasai orang muslim, sebesar apapun itu juga sebenarnya mata'un qalil. Karena nilai dunia ini tergantung gimana, tergantung tasarruf kita dalam keimanan. Dunia itu tidak ada artinya. Dunia itu sesuatu yang lama, yang hanya permainan belaka, tidak ada artinya. Aidzalika alladzi tara minal khairi manfaatu yasirati fid dunya, yakni yang disebut mata'un qalil, harta yang sedikit tadi, harta yang tidak ada nilainya tadi, adalah apa-apa yang kalian lihat
dari kemanfaatan dunia, la qadralaha fi muqabalati ma'adallahu lil mu'minin minat thawab. Itu tidak sebanding, la qadralaha ya. La qadralaha, tidak ada sebanding, maksudnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang mukmin nanti di akhirat. Tidak ada bandingannya. Minat sawabi contohnya pahala atau balasan dari Allah. Jadi sebesar apapun aset di dunia ini, itu tidak ada bandingannya, tidak sebanding jika dibandingkan dengan apa yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang mukmin nanti. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'al ahadukum asabi'ahu fil yammi falyanzur summa yarji'u." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apa-apa yang ada di dunia ini apa yang ada di dunia ini jika dibandingkan dengan yang di akhirat, ya, jika dibandingkan dengan di akhirat, itu hanyalah seumpama jika kalian memasukkan jari kalian, telunjuk ya, asobe, jari kalian ke dalam lautan, ya. Kemudian kalian mengangkatnya, falyanzur, maka lihatlah berapa yang terbawa di jari, ya kan? Paling banyak 3 tetes dibandingkan air selautan. Artinya sebesar apapun aset yang dikuasai orang kafir, itu jika dibandingkan dengan yang Allah janjikan, Allah siapkan untuk orang mukmin di akhirat nanti, itu hanya 3 tetes dibanding dengan air lautan. Artinya tidak ada apa-apanya. Rasulullah itu pernah ya, pada suatu hari jalan-jalan sama sahabat. Kemudian ada apa ini namanya kambing. Kambing itu kupingnya cacat, hidungnya pesek, mati pula di pinggir jalan. Jadi Rasulullah nanya, beliau bertanya dengan sahabat, apakah kalian suka jika dikasih ini, memiliki ini? Kata sahabat, hidupnya aku tidak galak. Seandainya kambing itu hidupnya aku tidak mau dikasih. Untuk korban tidak sah, katanya kan, cacat, katanya, lah pesek pula, katanya. Jadi kata Nabi, itulah perumpamaan dunia jika dibandingkan dengan janji Allah di akhirat. Artinya tidak ada apa-apanya. Jadi semua yang di dunia ini sebenarnya ya mata'un qalil, harta yang sangat amat sedikit. Jadi jangan sekali-kali kita salah dalam memahami itu, ya hurrona, jangan tertipu dalam melihat. Kita lihat ya kalau sekarang kayak perbankan dikuasai sama orang-orang Yahudi, ya, Rothschild, orang yang kaya sudah berapa turunan, mulai dari abad 14 sampai sekarang sudah 600 tahun menguasai perbankan dunia, keluarga itu mata'un qalil dibanding dengan apa yang Allah siapkan untuk orang-orang mukmin di akhirat, ya. Jadi terus kita akhirnya ngeluh. Jadi kalau kita mandangnya tidak dengan cara pandang ulul albab, kita akhirnya ngeluh, merasa ya Allah kita taat denganmu justru hidup susah, ya. Sementara orang yang durhaka denganmu hidupnya enak, jadinya kan ngeluh kayak gitu. Itu ya tidak boleh. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan kita tidak boleh kaya, bukan. Boleh. Orang mukmin mau menguasai aset, harta sebanyak apapun silahkan. Yang penting memperoleh dengan cara yang baik, ditasarufkan dengan cara yang baik. Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu dulu orangnya sederhana. Jadi pemikirannya soal harta dia sangat sederhana. Dia nganggap ya seorang mukmin tidak perlu kaya-kaya. Kata Imam Syafi'i dulu kayak gitu. Dulu gurunya sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu orangnya sederhana, zuhud, guru Imam Syafi'i.
orangnya Sultan Zanji juga kayak gitu kan. Kemudian Syafi'i belajar Muwatta. Imam Syafi'i pelajari kitab Muwatta. Hafal kitab Muwatta, tebal itu luas itu hafal. Sudah hafal baru nyari orangnya. Pengarang Muwatta Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Pergilah Imam Syafi'i ini ke Madinah. Berguru dengan Imam Malik, tapi sudah hafal kitabnya. Jadi kalau ulama dulu kayak gitu. Jadi ngapalin dulu, kayak saya gini ngapalin dulu kitab ini, baru nyari nemui gurunya yang ngarang kitab. Itu Imam Syafi'i. Ketika sampai di Madinah, beliau berguru dengan Imam Malik, mulai bengong Imam Syafi'i. Imam Malik orangnya kayo, perlente orangnya kayo Imam Malik. Imam Malik itu kalau ngajar itu pakai baju mewah. Kalau ngajar itu pakai baju mewah. Sama kayak kalau kita sini ulama-ulama kita banyak di sini. Kalau ngajar ya kayak Mbah Mun, bajunya baju yang mewah dipakai kalau lagi ngajar. Alasannya apa? Hurmatan lil ilmi, menghormati ilmu. Alasannya. Jadi mensyukurinya menghormati ilmu dengan memakai baju yang mewah. Saya ini tuh belajar pakai jubah ini yang mahal ini tidak dapat 2 juta ini. Gamis yang saya pakai ini tidak dapat 2 juta. Ini beli karena apa? Bukan harganya yang mahal. Belinya ini di Kalimantan pas haul Gurus Kumpul. Itu pun bukan saya yang berangkat, dikirim dari sana. Itu contohnya. Jadi ketika Imam Syafi'i sudah ketemu Imam Malik, baru beliau mulai mikir, mulai sadar. Ternyata ya ulama juga boleh kaya. Artinya orang mukmin juga boleh menguasai aset-aset ekonomi. Sesudah puas berguru dengan Imam Malik, ya, apa? Sesudah puas berguru dengan Imam Malik, akhirnya habislah ilmu Imam Malik. Imam Malik ngomong dengan Syafi'i, Muhammad bin Idris namanya As-Syafi'i. Ya Muhammad, orang yang sealim denganku, alim itu pinter, yang pinternya kayak aku, cuma 1 orang, tinggalnya di Kufah, namanya Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal. Sekarang kau pergilah ke sana, bergurulah dengan muridnya. Guru dengan Hasan As-Saiban, muridnya Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Hanafi. Sama Imam Malik, guru Syafi'i ini, Syafi'i itu diantar ke terminal gitu, dicatarkan. Kalau sekarang dicatarkan mobil lah gitu ya. Kalau zaman dulu kan unta. Catarkan, dikasih bekal banyak, berapa dinar, koin emas tuh banyak dikasih sama guru. Jadi ulamanya kayak gitu. Kaya dia kan, tapi dengan murid-muridnya dibiayai betul supaya benar-benar jadi orang pintar. Suruh berangkat ke Kufah. Nyampe di Kufah, ketemu si siapa namanya? Abu Hasan Saiban, murid Abu Hanifah nih, Imam Hanafi. Syafi'i mau berguru ke situ. Itu lebih gila lagi, lebih terkejut lagi. Nyampe ke rumahnya gurunya ini yang di Kufah. Guru itu kalau nyusun duit itu di ruang tamu, ngitung duit. Begepok-gepok. Kalau duit zaman sekarang kan duit kertas, kalau dulu emas, koin emas, dinar, itu disusun di meja. Dalam hatinya, masa ulama ya kedonyan gitu kan? Ulama kayak gitu. Gitu. Gurunya tadi ngomong, apakah kamu heran? Nengok ulama menguasai harta yang banyak. Terus kemudian ditanya lagi, apakah engkau rela jika harta ini dikuasai orang-orang fasik? Baru dia sadar. Macam mana? Kalau harta ini dipunyai orang fasik, kan mendingan dipunyai orang alim kan? Pasti digunakan untuk kebaikan. Artinya gitu. Jadi ayat ini bukan berarti melarang kita menguasai aset ekonomi, bukan. Tetapi kita harus menganggap aset ekonomi itu sesuatu yang tidak berarti dibanding akhirat. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan. Kita diperintahkan apa? Aqimus sholat, disuruh sholat, ya wajib hukumnya sholat. Kalau dalam kaidah usul fikih, malayatimu bihi wajib, fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadikan tidak sempurnanya kewajiban, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Contohnya,
Sholat tidak sah tanpa wudu. Wudu berarti wajib. Sholat tidak sah tanpa nutup aurat. Berarti beli baju hukumnya wajib untuk sholat, untuk nutup aurat dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya duit, tidak mungkin bisa beli baju. Perintah lagi dalam Al-Quran, aqimus sholat wa ita'uz zakat. Mengeluarkan zakat itu kan diperintahkan. Artinya apa sebenarnya? Nah, ini yang kita sering kurang mikir, ya, kurang mikir. Kita disuruh mengeluarkan zakat, diperintahkan. Artinya kita disuruh mempunyai harta sampai 1 nisab. Paham? Wajibnya zakat itu ketika sudah mencapai nisab. Nisab itu totalannya kalau harga emas sekarang itu kira-kira 28 juta. Nisab batasan. Harta sudah itu wajib dizakati. Kita disuruh mengeluarkan zakat, wa ita'uz zakat, berarti disuruh punya duit 28 juta. Paling dikit dalam setahun harus punya pemasukan segitu. Baru kita wajib zakat. Kalau haji ruangnya, kalau haji itu kita memang diperintahkan, tapi di Quran kan jelas, manis tatoa ilaihi sabila, kan gitu lah. Yang mampu haji. Kalau zakat di Quran tidak pernah disebut mampu apa tidak. Ya kan? Tidak ada disebut. Zakat tidak disebut mampu apa tidak. Cuma di hadis baru ada penyebutan nisabnya. Tetapi kita kan akhirnya selalu nganggap zakat bagi yang mampu. Padahal itu perintah. Aqimus sholat wa ita'uz zakat. Artinya kita disuruh untuk memperoleh harta supaya kita bisa mengeluarkan zakat. Jadi itu kalau salah satu motivasi kita, kalau dalam mencari rezeki, mencari penghasilan, niatkan supaya bisa mencapai nisab sehingga kita bisa bayar zakat, melaksanakan wa ita'uz zakat. Jadi yang dilarang itu kita memandang dunia ini adalah segalanya, ya, itu yang dilarang. Tetapi kita harus memiliki pandangan ulul albab, yakni ketika memandang dunia itu sebagai mataun qalil, harta yang tidak ada nilainya. Summa ma'wahu ay masiru, summa ma'wahu jahannam wa bi'sal mihad. Summa ma'wahu, lantas tempat kembali mereka, ay masiru, yakni tempat terakhir mereka, endingnya mereka itu adalah jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruknya mihad. Mihad itu bisa diartikan tempat baring, ya, tempat apa itu, baring-baring itu, tikar itu boleh, tetapi bisa juga tempat istirahat. Kalau itu ayunan, makanya disebut apa tuh, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, ya, sampai ke liang lahat. Mahdi itu dengan mihad sama, artinya sama, mahdi. Jadi neraka itu nanti adalah tempat ayunan orang-orang kafir itu. Kira-kira gitu. Wa bi'sal mihad, sejelek-jeleknya tempat ayunan, tempat baring-baring. Jadi ketika memandang, ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ya, ketika kita melihat penguasaan aset-aset ekonomi oleh orang-orang kafir, kita harus memandang sampai ke dalam, bahwa itu sebenarnya adalah mata'ul qalil, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Ini ayat selanjutnya baru menjelaskan bahwa penguasaan aset bagi orang mukmin itu seperti apa. Lakin alladzina taqaw rabbahum, tetapi orang-orang yang taqaw rabbahum, yang bertakwa kepada Tuhannya atau yang takut kepada Tuhannya, minasyirki wal ma'as, takut dari berbuat syirik dan maksiat. Wa in akhadhu fit tijarah,
meskipun mereka melaksanakan kegiatan ekonomi atau jual beli. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, meskipun mereka sama dengan orang kafir berbisnis, sama mereka punya kegiatan ekonomi yang sama padatnya dengan orang kafir, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tapi bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, kita memandangnya harus seperti itu. Ketika kita melihat Muslim menguasai aset ekonomi, ya, jangan kita anggap orang Islam kok serakah, Muslim kok serakah. Jangan, memandangnya kita harus seperti itu. Memandangnya bahwa mereka tetap bertakwa kepada Allah dan bagi mereka adalah surga, balasannya adalah surga. Karena bagaimanapun juga lebih baik, kalau kata tadi Imam Hasan As-Saiban, lebih baik harta ini dikuasai orang-orang mukmin yang soleh daripada orang fasik. Kalau dikuasai orang-orang kafir, ya dipakai untuk sesuatu yang tidak benar, gitu kan? Kalau orang kafir kan bi'sal mihad, tempat kembalinya itu jahannam. Tapi kalau orang-orang bertakwa, meskipun dia berbisnis, ya, menguasai aset-aset ekonomi, tetapi balasannya tetap surga. Fala yadurruhum dzalikal kasb. Profesi mereka, ya, bisnis mereka tidak mengganggu atau tidak mengganggu jalan mereka menuju surga. Nuzulan min indillah. Nuzulan itu hadiah atau hidangan dari sisi Allah. Surga tadi adalah hidangan dari sisi Allah. Sebagai bentuk hidangan dari sisi Allah, ayhala kaunil jannat aqaan wa ikraman minallahi lahu. Yakni surga itu Allah berikan sebagai bentuk memuliakan. Allah memuliakan kepada orang beriman, diberikan dengan surga, dikasih surga. Kama ta'uddud diyafah lidhaif ikraman. Sebagaimana suguhan kita kasihkan untuk tamu sebagai bentuk pemuliaan. Kalau ada tamu, pasti kan kita suguhi makanan yang bini kita, ya. Itu kalau bini kita itu kalau tamu datang, itu suguhannya pasti lebih enak daripada disuguhkan dengan kita dewe sehari-hari, ya dah. Mau ada tamu datang nih, dari luar kota, dari Padang, ada keluarga datang, tahan dia beli lauk ke warung, ya. Kalau kita dibikinin sayur asem, ya kan? Begitu juga Allah. Allah itu menganggap orang mukmin di akhirat itu sebagai tamu. Makanya dikasih surga yang spesial. Gitu. Maksudnya itu. Nuzulan min indillah, suguhan dari Allah. Jadi diumpamakan tamu. Orang-orang mukmin itu di akhirat diumpamakan tamu. Makanya orang haji itu juga disebut tamunya Allah. Kan kayak gitu kan? Nah itu. Jadi beda dengan biasa-biasa beda. Maksudnya dengan malaikat udah tiap hari di situ, bukan tamu dia di surga. Tuan rumah dia. Iya, tuan rumah. Kalau kita nanti di sana itu tamu, doy. Maka Allah memuliakannya, memuliakannya. Sama kayak kita menghormati tamu, gitu kan? Anak kita mungkin sehari-hari kita kasih jajanan itu bela, gitu kan? Paling ada waktu tebal lewat, gitu belikan jajanan, ya, pagi-pagi untuk anak gitu. Nah, tapi kalau tamu, apalagi tamunya spesial kan? Kita mesti lari dulu ke sana, nyari roti lah, nyari apa macam-macam. Begitu juga Allah. Allah mempersiapkan hidangan yang namanya surga. Namanya surga itu sebagai hidangan buat kita. Sedangkan di sana itu kan mala ainin ro'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati dan lain sebagainya. Kenikmatan yang luar biasa. Jadi
orang-orang yang bertakwa, meskipun dia sibuk dengan bisnisnya, dia menguasai aset-aset ekonomi, ya, tetapi mereka tetap bertakwa kepada Allah, ya, maka balasannya adalah surga. Wa ma indallah minas sawab bidda'i khairul lil abrar. Dan tidak ada yang dari sisi Allah, ya, dan apapun dari sisi Allah, sesuatu yang dari sisi Allah minas sawabi, contohnya pahala, ada ini yang langgeng, khairul lil abrar, itu lebih baik bagi orang-orang yang abrar. Orang abrar itu orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainil muwahhidin, maksudnya orang-orang yang bertauhid. Mimma yaqalibu fihil fujjar fid dunya minal mata'il qalil. Dibandingkan, ya. Ini dibandingkan dengan apa-apa yang dikuasai orang-orang fasik di dunia yang disebut mata'ul qalil, harta yang tidak ada nilainya. Maksudnya sangat kecil, sangat tidak berarti. Asyari izawat, yang sangat cepat hilang. Jadi selama berapa tahun pun orang kafir menguasai aset ekonomi, itu disebut sari izawat, sangat cepat hilang. Karena umur dunia ini tidak seberapa dibandingkan di akhirat yang khalidina fiha, selama-lamanya. Nah, jadi meskipun model-model Rothschild itu menguasai bankir, menguasai perbankan, itu sampai sekarang sudah 600 tahunan, sudah berapa generasi keluarga itu tuh 600 tahun tuh bukan waktu yang lama dibandingkan akhirat khalidina fiha, selama-lamanya. Jadi meskipun di dunia ini kita 1000 tahun, itu ya bandingkan sana nggak sebanding dengan sehari. Tidak sebanding dengan sehari. Senangnya di sini 1000 tahun, itu tidak sebanding dengan sakitnya di sana sehari. Fala mana tadi? Apa itu? Khalul akbar. Wa in min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihi wa min ahlil kitab, dan sesungguhnya sebagian dari ahlul kitab, laman, tentu ada orang-orang yu'minu billah, yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya di antara para ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, tentu ada yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, ayil Quran, yakni Al-Quran. Jadi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu sesungguhnya ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Ya, beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, dan beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, ay al-Taurat, yakni Taurat, wal Injil, dan Injil. Jadi mereka juga beriman kepada Taurat dan Injil. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa Jabir wa Qatadah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, Jabir dan Qatadah. Nazalat hadhil ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan fi sya'ni as-khimatin najasi, tentang membahas tentang Ashimah An-Najasi. Ini salah seorang raja Najasyi, ya, raja Najasyi daerah Habsyah, Ethiopia. Habsyi itu Ethiopia. Najas, Ashimah An-Najasi itu raja di Ethiopia, kerajaan Habasyah. Hina mata, ketika dia meninggal. Jadi raja Najas ketika dia meninggal, wa akhbar Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
Jibril mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal yaum bi mautihi, pada hari itu tentang kematian Raja Najas. Jadi hari itu Jibril datangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Raja Najasyi meninggal. Pada hari itu juga dapat kabar. Padahal Madinah, Nabi di Madinah ya. Najasyi Habsyi itu Ethiopia atau Afrika, jauh. Jibril langsung online. Jibrilnya langsung online ngasih tahu di situ kan. Streaming langsung gitu kan. Dan itu memang streaming. Rasulullah akhirnya streaming, nengok beneran gitu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi, kepada para sahabatnya, ukhriju fasallu ala akhillakum mata bi ghairi ardikum, keluarlah kalian, sholatlah kalian untuk saudara kalian yang mati di negeri yang jauh. Artinya sholat ghaib. Nah, sholat ghaib itu sudah diajarkan oleh Nabi ketika Raja Najasyi. Raja Najasyi ini orang Kristen tadinya, orang Nasrani. Dia Nasrani Nestorian, Nasrani Ortodok, Kristen Nestorian. Dulu waktu kaum muslimin hijrah ke sana, hijrah ke Najasyi minta perlindungan, di sana dilindungi. Ketika orang-orang kafir Mekah ngejar ke sana memfitnah, tidak diterima sama Raja Najasyi, tetap dilindungi. Para sahabat Nabi ini dilindungi. Dan akhirnya kabarnya Raja Najasyi ini masuk Islam, tetapi merahasiakan keislamannya. Makanya ketika dia meninggal, Nabi udah pindah ke Madinah nih. Sudah hijrah lagi ke Madinah, itu Nabi mensolatinya dengan sholat ghaib dengan para sahabat di Madinah. Fakharaja ilal Baqi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Baqi. Sesudah sholat Nabi ke Baqi. Baqi itu tempat kuburan para sahabat, para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Masjid Nabawi di Madinah. Beliau ke Baqi. Wa kasyafallahu lahu ila ardil habasyah, dan Allah mengkasyafkan, membuka kepada Nabi negeri Ethiopia, artinya diperlihatkan streaming juga, langsung siaran. Jadi Nabi melihat dari Baqi itu melihat ke Ethiopia. Fa'absara sariran Najasyi, maka beliau melihat dengan jelas sarir itu tempat baringnya jenazah, apa namanya? Keranda lah ya, semacam keranda, tempat tidur, tapi bukan untuk dipikul, bukan. Jadi kalau kita jenazah dibaringkan di dalam rumah sebelum dibawa keluar, apa itu? Itulah namanya sarir bahasa Arab. Tempat tidur bisa juga disebut sarir. Fa'absara sariran Najasyi, Nabi dengan jelas melihat sarir atau tempat tidurnya Raja Najasyi. Fasalla alaihi wastaghfara lahu, Nabi sholat untuknya dan dia melihat dulu, kemudian baru sesudah itu beliau mengajak sahabat sholat. Beliau sholat dan memohonkan ampunan kepadanya untuknya. Istaghfara lahu. Faqala al-munafiqun, orang-orang munafik mulai sil munafik Madinah. Nengok Nabi nyolati jenazah yang di Ethiopia, itu mulai usil, orang-orang munafik mulai usil. Unzuru ilaha, lihatlah kepada orang ini, maksudnya kepada Nabi, hanya punya harta orang ini, saya kepada Nabi. Tengok nih tengok dia Nabi kalian, gitu, kira-kira gitu. Yusolli ala ilaji Habasyi, dia mensolati orang bengak ya. Ilatnya itu bodoh tapi ngeyel ya, bengak lah ya. Ilaji Habasyi, dia mensolati orang bengak dari Ethiopia.
Nasrani, nah, yang beragama Nasrani pula. Ini kata orang-orang Yahudi Madinah, munafik di Madinah, ngejek Nabi gitu. Lam yarahu qattun, padahal Nabi belum pernah ketemu sama sekali. Nabi kan memang belum pernah ketemu dengan dia. Yang ketemu dulu Ja'far ya. Ja'far bin Abi Thalib ikut hijrah ke sana. Para sahabat sebagian ikut hijrah ke sana. Kemudian apa lagi ejean orang-orang munafik ini. Fasallu walaisa ala dinihi, dan dia tidak seagama. Dianggapnya itu tadi masih Kristen. Nah, padahal Nabi tahu Raja Najasyi itu sudah masuk Islam. Meskipun merahasiakannya Nabi tahu, makanya dia tetap mensolati. Jadi sekaligus ini menjadi dasar bahwa sholat gaib, jenazahnya tidak ada di depan kita itu boleh, jenazahnya jauh itu boleh. Itu namanya sholat gaib, jenazahnya tidak ada di depan kita. Nah sekarang pertanyaannya ini, kalau kita sholat, jenazahnya kita taruh di depan, kita selfie. Kalau di belakang sah tidak? Sah. Buktinya orang sholat gaib. Nah itu contohnya kan. Kita mensolati kita mensolati sahabat kita yang ada di Kuala Tungkal misalnya kan. Jenazahnya kan di belakang kita dah. Kita ngadapnya ke kiblat kan. Berarti dia di belakang gitu. Sah. Makanya dalam kondisi tertentu ya kalau memang tidak memungkinkan ditaruh di depan, ditaruh di belakang tak masalah. Iya, itu dengan sholat gaib. Kemudian ada lagi pendapat ya, riwayat dari qala Ibnu Juraij, berkata Ibnu Juraij wa Abu Zaid dan Ibnu Zaid, nazalat fi haqqi Abdullah bin Salam ashabi. Ayat ini bercerita tentang Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Maksudnya ayat ini tadi kan ngomongnya gini, sesungguhnya di antara orang-orang Ahlul Kitab itu ada yang beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran, juga beriman kepada Taurat dan Injil. Ya, nah, ini ayat ini menurut Ibnu Abbas bercerita tentang Raja Najasyi. Menurut Ibnu Zaid bercerita tentang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi Madinah yang masuk Islam. Dia sahabat terkenal, Abdullah bin Salam. Terkenal orangnya abid orangnya, rajin beribadah. Kemudian waqala Atha, sementara Imam Atha menyatakan nazalat fi haqqi arba'ina rajulan min ahli Najran. Ini ayat ini berkenaan tentang 40 orang laki-laki dari bangsa Najran. Wasnaini wasalasina minal Habasyah, yang 32 adalah orang Habsyi atau Ethiopia, wasama niyata minar Rum, sementara yang 8 orang Roma. Kanu ala dini Isa, mereka semuanya mengikuti agama Nabi Isa, Nasrani. Fa'aslamu, lantas mereka semuanya masuk Islam. Sementara yang paling tepat ini waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid, ini yang lebih enak. Nazalat fi haqqi mukmini ahli kitab kullu. Ayat ini membahas tentang seluruh ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani yang masuk Islam. Jadi semuanya termasuk dalam ayat ini, bahwa orang-orang di antara orang-orang ahli kitab itu ada yang beriman kepada Al-Quran. La yastaru khasiina lillah, mereka khusyuk karena Allah. Orang ahli kitab yang beriman tadi ya, yang akhirnya masuk Islam, mereka khusyuk karena Allah. Ay mutawadiina lillah, yakni tawaddu dengan Allah. Fit taati, dalam ketaatan. Mereka tawaddu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah
dengan thamanan qalila, harta yang sangat amat dikit atau sangat murah. Aila yaktumuna amrul rasuli amrul rasuli wa na'tahu, yakni mereka tidak menyembunyikan perkara Rasul dan sifat-sifatnya atau ciri-ciri Rasul kama yaf'alu ghairuhum, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab yang lain. Jadi mereka ini, ahli kitab ini, mereka khusyuk tawaduk kepada Allah. Mereka tidak, maksudnya la yasraruna bi ayatil sama, mereka tidak menyembunyikan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang ada di Taurat dan Injil. Ini termasuknya tadi Abdullah bin Salam, itu kan dia dulu ahli Taurat. Abdullah bin Salam ahli Taurat, dia menyatakan bahwa memang di Taurat Rasul ini sudah disebutkan, makanya dia ketika ketemu langsung beriman. Itu yang disebut la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Nah, ini seringkali kita nih galak ngawur ya, menggunakan ayat ini ya, kalau ada orang yang pinter dalam hal agama terus melakukan kesalahan, nah, kita gunakan ayat ini, sering anggapnya gitu, menukarkan ayat-ayat Allah dengan harta yang sedikit. Nah, sering anggapnya gitu, misalkan padahal ayat ini berbicara tentang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak tepat sebenarnya dipakai ayat itu. Kan sering kali gitu, nah, misalkan macam itu ya, ada terjadi korupsi Al-Quran, korupsi dana Al-Quran. Wah, itu orang-orang tepat menukarkan ayat-ayat Allah dengan, ya memang korupsi itu salah gitu, tapi tidak perlu nyalakannya pakai ayat ini gitu kan. Nah, nanti ada lagi penceramah diundang, biasanya dia kalau diundang bawa rombongan, misalkan rombongan hadirannya banyak, satu mobil, alat-alatnya satu truk, otomatis apa yang disaruhnya ya, amplopnya tebal, karena ya memang biayanya banyak, dia datang untuk satu rombongan biasanya gitu kan. Nah, terus dengan sini kita nyebut mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang sedikit, tidak tepat itu yang cara berpikir seperti itu tidak tepat, karena ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab ya. Jadi jangan asal comot ayat. Nah, contoh lagi macam kemarin itu kan, waktu awal-awal musim pilpres itu kan, nah, orang mencemooh Kiai Ma'ruf, nah, karena ulama memilih atau mau dipinang menjadi cawapres, nah, berarti menukarkan ayat-ayat Allah dengan zamanan qalila. Tidak seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak tahu cara berpikir ulama itu beda dengan kita. Sekali lagi, cara berpikir ulama itu cara berpikirnya ulul albab, beda dengan orang awam. Jadi kalau ada tindakan yang janggal dari ulama, kita husnuzon, karena memang ilmu kita tidak nyampe, tidak akan bisa memahaminya. Yang sesama ulama aja beda kelasnya sudah beda lagi, cara berpikirnya udah beda lagi, tidak bisa menghukumi yang di atas. Ya, jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Saya kasih contoh ya. Ada di Hadramaut ya, itu yang namanya Al-Imam Muhammad ya. Al-Imam Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Itu dulu ketika istrinya hamil, dia terus beribadah dengan frekuensi ibadah yang sangat tinggi, meminta kepada Allah diberikan anak yang soleh. Ketika istrinya hamil, lahir anaknya Imam Alwi bin Muhammad, lahir anaknya laki-laki, buta, matanya buta, cacat. Itu beliau langsung sujud syukur, ya, sujud syukur anaknya buta ya. Terus bersedekah ke sana sini sebagai bentuk rasa syukur punya anak buta.
Nah, itu Al-Imam ya, Alwi bin Muhammad, Imam Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ketika dicemooh orang, dianggapnya gila, lahir anaknya buta, dia malah senangnya minta ampun. Nah, itu bedanya ulama dengan orang awam. Beliau ini ulama, punya dikasih anak buta, anak laki-laki buta dari lahir, itu senangnya minta ampun, sujud syukur. Katanya, ditanya alasannya apa? Aku bersyukur dikasih anak ini oleh Allah. Artinya setidaknya Allah sudah menjamin anakku bebas dari zina mata. Nah, segitu itu cara berpikir ulul albab. Beda dengan kita beda. Kalau kita tidak akan pernah terpikir seperti itu. Berarti, kalau anak kita buta kan, berarti sudah aman ya, tidak akan zina mata. Matanya tidak akan pernah melihat maksiat. Senangnya minta ampun. Dan anaknya akhirnya jadi ulama benar, ulama besar anaknya. Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ngarang Rotib Haddad, ulama besar, kitabnya banyak, karya-karya. Itu sampai tua buta, memang dari lahir buta. Jadi apalagi kita menghukumi ulama dengan ayat ini, hati-hati, walah ya. Jangan biasa memvonis ulama. Tidak ada kelasnya. Sesama ulama baik itu kalau kelasnya di bawahnya tidak akan bisa menghukuminya. Macam siapa namanya? Junaid al-Baghdadi itu dulu waktu masih baru-baru jadi wali. Junaid al-Baghdadi itu baru-baru jadi wali. Maksudnya wali belum puncak gitu kan. Itu ketika ya sudah pede betul dia jadi kekasih Allah. Itu nanya dengan Allah, ya Allah, kira-kira temanku di surga nanti siapa? Ya, saking pedenya ya kan? Saking pedenya, temanku di surga nanti siapa? Kata Allah, oh ada itu si A, gitu kan? Kita si Dul, tuh dia di sana, cari aja di sana. Ada. Yang ditunjuk itu di ya kalau sini di warung remang-remang gitu, diskotik, gitu kan? Walaupun tua lah, tempat orang mabuk. Jadi ke situ dia tuh, tanya, yang nama ini mana? Saya. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada. Masa teman aku di surga kayak ini? Dia nanya-nanya dengan orang itu, mana yang namanya si A? Itu. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada. Cuma itulah nama itu. Masa teman aku di surga kayak gini? Dia itu keluar. Nak nanya lagi mas. Dia nak nanya lagi dengan Allah kan. Apa iyo itu kan? Baru dia keluar dari situ dipanggil sama orang tadi. Hai Junaid, akulah temanmu di surga. Wah, terkejut dia kan. Terkejut. Nah, tadinya dia nganggap sepele karena dia orang ini nongkrongnya di warung tua. Nongkrongnya di warung tua. Masa ini temen aku di surga. Aku ini kekasih Allah. Gitu. Kalau wali ya makanya sudah kekasih Allah. Sudah derajatnya sudah lumayan tinggi. Tapi itu tadi karena belum kelasnya dia masih belum bisa membaca. Kemudian ditanya sama Junaid. Ditanya, engkau seorang kekasih Allah kenapa nongkrongnya di sini? Aku di sini tuh ngawanin mereka, berusaha membimbing mereka ke jalan yang baik. Udah separuh yang aku tobatkan, udah separuh jadi santri sekarang. Sekarang yang separuh tugas kamu lah katanya. Dikasih PR. Junaid dikasih PR. Yang separuh tugas kamu lah katanya. Bingung Junaid kan? Beliau munajat pada Allah, ya Allah, dengan hak kekasihmu ya, jadikanlah orang yang melihat wajahku bertobat kepadamu. Nah, gitu kan, dia munajat itu sama Allah. Akhirnya dipanggil orang-orang yang siswa yang ada di warung ini, dipanggil sama wali yang satunya. Tengok di muka Junaid, tengok muka Junaid. Nah, ketika nengok wajah Junaid itu semuanya langsung tobat. Itu contohnya. Jadi sesama ulama, sesama waliullah aja masih gitu. Artinya mereka punya cara pandang tingkatannya tidak sama. Tingkatan cara pandangnya tidak sama. Apalagi antara ulama dengan orang awam kayak kita. Jadi jangan biasakan menghukumi ulama. Sekarang kan di sosmed itu kan biasa orang membuli ulama-ulama besar kan. Padahal kroco. Yang tukang bulinya kroco kan. Itulah ngawur.
ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ulaika yang seperti itu atau mereka itu ay al-muttasifuna bi sifati hamidah, yakni orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang terpuji itu, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahalanya inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, fil jannati, di dalam surga. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Sari'ul isol, yakni sangat cepat. Isolil ajri, yakni sangat cepat menyampaikan pahala al mau'udi ilahi, yang ditunggu-tunggu kepada mereka, yang dijanjikan kepada mereka. Min ghairi hajati ila ta'ammuli, dengan tanpa perlu berpikir-pikir atau ngitung yang ruwet gitu ya. Jadi Allah itu dalam membalas pahala orang itu perhitungannya sari'ul hisab. Baik dia mau memutuskan ini surga neraka, itu cepat Allah ngitungnya. Ya kalau kita pikir sebenarnya ya, hidup kita itu nggak beda dari balik umur 16-an, 15-an sampai meninggal, taruh meninggal umur 60, itu catatan pahala dan dosa kan luar biasa banyaknya. Itu satu orang. Orang di padang mahsyar nanti berapa miliar jumlahnya. Tetapi innallaha sari'ul hisab, Allah sangat cepat perhitungannya. Bentar mainan, malaikat itu gampang nengok. Dari wajahnya itu, nurnya itu udah nampak dari para malaikat. Itu calon penghuni surga langsung digiring. Zumaro, bondong-bondong, ya, golongan ahli neraka digiring bareng-bareng, cepet, ngitungnya sangat cepat. Karena apa? Ya, Allah ngitungnya nggak perlu banyak mikir, sangat gampang bagi Allah. Likaunihi aliman bijamil asya, karena dia maha tahu dengan segala sesuatu. Faya'lamu malikul wahidin minas sawab, maka dia tahu satu persatu dari setiap orang untuk minas sawabi, mendapatkan pahala, wal iqabi ataupun siksa. Jadi sangat cepat berikutnya. Jangan dikira Allah nanti malaikat pening hitung-hitung pakai kalkulator itu di sana. Dah, gampang yang cepat. Urusannya cepat. Urusan di sana itu cepat. Katanya cepat masuk surga, cepat masuk neraka gitu. Tapi kalau mukmin itu sesusah-susahnya masuk neraka, tetap nanti bakal masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid wan nubuwah wal ma'ad. Bersabarlah dalam hal apa ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Sabar ini kita disuruh sabar dalam hal apa? Yang pertama, ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid wan nubuwah, dalam susahnya mencari dalil mengetahui tauhid dan kenabian dan nubuwah. Ini ulama. Maksudnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai ulama. Yang disuruh sabar ulama dalam hal ini. Nah, kalau yang lain wa ala masyaqqati adai wajibat wal mandubat, dan dalam disuruh sabar dalam susahnya masyaqqah, kesulitan meadai wajibat, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Nah ini kita nih. Jadi kita disuruh sabar dalam menjalankan kewajiban. Ya sholat, berbuat baik dengan orang lain dan lain sebagainya, kita itu disuruh sabar. Wasbiru ya. Wasobiru, dan bersabarlah. Dan sabarlah kalian ala tahammulil makarihil waqiati bainakum wa baina ghairikum. Fayadkhulu fihi tahammulil akhlaqir radhi'ah min ahlil baiti wal aqaribi wal jiran. Di sini kita suruh sabar dalam menahan apa-apa yang makare. Makare itu yang kita benci atau tidak kita sukai, makruh. Makare itu jamak dari makruh.
al-waqi'ati bainakum wa baina ghairikum, yang terjadi di antara kalian. Maka termasuk di sini fayadkhulu fihi tahammulil akhlak, menjaga akhlak yang menahan akhlak yang jelek, akhlak radhi'ah, menahan perbuatan yang jelek min ahli baitin, dari ahli bait. Maksudnya ini bisa dua makna, bisa ahli baitin Nabi. Kita harus menjaga jangan sampai bersikap jelek dengan ahli baitin Nabi, ya, dengan keluarganya Nabi, dengan keturunannya Nabi. Jangan punya akhlak yang jelek. Meskipun orangnya jengkelin kayak mana, kita tetap berbuat baik. Maksudnya jangan pula ikut menjelek-jelekkan. Wal aqaribi, dan juga kerabat. Ahlul bait ini juga bisa dimanakan keluarga kita sendiri. Wal aqaribi, dan kerabat. Wal jiran, dan tetangga. Wa tarkul intiqami, dan tidak membalas mimman asa'a, dari orang-orang yang berbuat jelek. Jadi termasuk di sini disuruh sabar, tidak membalas orang-orang yang berbuat jelek, membalas dengan kejelekan. Wal afu amman dzalam, dan memaafkan dari orang-orang yang berbuat zalim. Termasuk perintah sabar itu tadi, kita diperintahkan memaafkan orang yang zalim. Wal isaru alal ghair, dan mengutamakan orang lain. Perintah sabar ini mengutamakan orang lain. Jadi kalau makan, minum itu mengutamakan orang lain. Ada nawari duluan, bukan kita pula enggak duluan, nawari duluan. Itu isar itu ya, menawarkan atau mendahulukan. Itu dilarang cuma dalam satu hal. Al isaru fil ibadati mamnu, mempersilahkan dalam urusan ibadah itu dilarang. Harus duluan, termasuk sob, nah silakan, jangan, tidak boleh. Mana yang cepat, harus kita duluan, meraih kebaikan itu harus dulu. Ya, itu tidak boleh. Kecuali kalau kayak mempersilahkan ngimami itu beda lagi. Itu masalah ikroman. Tapi kalau masalah sob dan sebagainya itu tidak boleh. Harusan duluan. Al-isar fil ibadati mamnu, mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu mamnu, dilarang, tercegah. Wasobir mana tadi? Warabitu, benar. Wal jihadu, dan juga jihad, termasuk sabar dalam berjihad. Warobitu, dan robit itu ngikat dengan kuat. Robitoh persatuan. Warobitu aijahidul quwwah lati hiya masadirul af'alid damimah, yakni mencegah, ya, bersungguh-sungguh mencegah akal atau hati yang mengajak perbuatan-perbuatan tercela. Minas syahwati, contohnya syahwat, wal ghadabi, dan marah, wal hirsi, dan hirsi itu rakus atau tamak. Awil makna, atau makna yang lain, wasobiru warobitu, ini termasuk juga maknanya adalah intadhirus sholat ba'da sholat, menunggu sholat sesudah sholat. Artinya sesudah kita sholat subuh kayak ini, kita ini, hati kita, niat kita sedang menunggu sholat zuhur. Sesudah sholat zuhur, niat kita, hati kita sedang menunggu sholat asar. Jadi suruh bersabar seperti itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Fi mukhalafati amrihi, dalam menyalahi perintah Allah. Wa bi taqwallahi yahsulu daf'ul quwa ad-da'iyah ilal qawa'i wal munkar. Dan dengan takwa kepada Allah bisa menghasilkan kekuatan untuk menolak sesuatu yang mengajak kepada kejelekan dan munkar.
Jadi dengan takwa itu bisa mencegah kemungkaran, apa ajakan-ajakan kemungkaran yang ada pada diri kita. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Yakni fi zumratil faizin, yakni bergabung dengan rombongan orang-orang yang beruntung. Bikulli matlubin najin, yang selamat min kulli huruf, dari segala kesusahan. Fadhara hadhil ayat, maka ayat ini jelas mustamilatun ala ulumil usul, mencakup ilmu-ilmu usul wal furu', dan ilmu-ilmu cabang. Ilmu usul itu ilmu pokok ya, akidah, wal furu' ya, wa alal hikami, dan hikmah-hikmah, wal asror, dan rahasia-rahasia. Habis ya, kita minggu depan sampai di surat apa namanya, An-Nisa ya. Berapa ya? Setengah 7. Kita minggu depannya sudah masuk Ramadan belum ya? Belum ya, masih sekali lagi ya. Ramadan nanti kita geser sore ke Ramadan menjelang buka ya, biasa ya. Kita geser sore. Dia mumpung saya ingat. Ini kalau saya kaji di kitab ini mungkin masih setahun atau 2 tahun lagi baru ketemu di surat Fatah. Surat Fatah itu kan udah juz-juz belakangan. Tapi saya jelaskan sekarang karena perlu saya jelaskan sekarang. Momennya tepat ya. Jadi kita bentar lagi masuk bulan Ramadan. Ya, kalau di dalam tafsir Sirajul Munir, di tafsir Sirajul Munir itu disebutkan bahwa faedah di akhir tafsir Sirajul Munir surat Al-Fatah. Nanti kita kaji nanti kira-kira 2-3 tahun lagi. Ya, itu disebutkan bahwa malam pertama bulan Ramadan, ya, malam pertama bulan Ramadan itu kalau bisa kerjakan salat sunnah 4 rakaat. Ya, salat sunnah 4 rakaat. Masih di luar tarawih itu ya, di luar tarawih. Mau ngerjakan sebelum tarawih boleh, sudah tarawih boleh. 4 rakaat. 2 rakaat salam boleh, atau tahiyat awal terus nyambung sampai salam 4 rakaat boleh. Dalam apa itu namanya? Rakaat itu, dalam rakaat itu sesudah Fatihah suruh membaca surat Fatah. Baca surat Fatah. Surat Fatah itu ya lumayan. 29 ayat tidak salah. Jadi dibagi 4 rakaat. Ada pembagiannya. Itu disebutkan di tafsir ini dalam Sirajul Munir Khatib As-Sarbini, ya, Imam Khatib As-Sarbini itu menyebutkan hilang tanda tadi. Itu cuma 4 rakaat, tetapi kita baca surat Fatah ya. Kita baca surat Fatah yang 29 ayat itu kita baca sekali. Itu dibagi 4 rakaat. Itu kalau mulai sekarang dihafalkan boleh, cuma 29 ayat. Kalau tidak hafal, baca boleh. Baca kalau bawa catatan boleh. Apa namanya? Baca mushaf, baca Quran itu sambil sholat. Imam Nawawi, bukan Nawawi yang ini ya, Nawawi yang karang Askar ya, dalam kitabnya Al-Majmu' itu menyebutkan bahwa membaca mushaf itu, membawa mushaf Al-Quran, membaca dan sholat itu boleh. Yang penting gerakannya tidak berlebihan. Kalau Imam Syafi'i kan tidak boleh 3 gerakan berturut-turut. Jadi ya ambilnya pelan-pelan gitu kan. Kak sekali, diam dulu, kak lagi, kasih tanda lah. Atau bisa ditulis di depan, ditaruh di dinding, itu juga boleh. Surat Fatihah. Kalau bisa dihafal, tidak perlu banyak. 29.
Itu inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yaghfir Allahu nasran aziza. 29 ayat. Itu rakaat pertama, ya. Rakaat pertama, ingat ya, perlu catatan. Rakaat pertama itu baca ayat pertama sampai ayat ke-10. Nah, kemudian rakaat kedua ayat 11 sampai 17. Berarti 7 ayat. Yang pertama 10 ayat, ya. Kemudian rakaat yang ketiga itu 18 sampai 26. Berarti 9 ayat. Rakaat yang keempat ayat 27 sampai 29. Berarti 3 ayat. 3 ayat itu panjang. Yang terakhir itu panjang. Itu di situ di tafsir ini Sirajul Munir disebutkan bahwa orang yang kerjakannya itu di malam pertama bulan Ramadan, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah sampai tahun berikutnya. Terjaga ya. Kemudian wal ghina dalam kanzat kitab Kanzun Najah wa Surur karya Al-Qudusi disebutkan wal ghina, dan dia akan diberikan kekayaan, bisa bayar zakat. Ya tadi ya. Dia akan dilimpahkan kekayaan, diberikan keluasan rezeki. Ini ulama itu kan cara yang melarat ya. Karena memang ya kayak gitu. Jadi nanti dia ya di kalau saya bagi dia di grup WA pengajian nanti urut-urutannya nanti. Jadi kalau tidak hafal dibaca sambil sholat baca. Kemudian dalam kitab itu yang Kanzun Najah yang bukan di tafsir itu juga disebutkan juga apa namanya, kalau tidak di luar sholat membacanya 3 kali. Pada malam pertama bulan Ramadan membaca surat itu 3 kali. Nah, disebutkan ngerjakan dua-duanya lebih utama. Lebih utama. Saya dulu juga pernah selain ngaji ini di kitab tafsir dengan Najah, saya dulu juga pernah dapat ijazah tentang ini, amalan ini. Saya dulu pernah dapat ijazah dari Al-Habib Salim bin Abdullah As-Satiri, orang Yaman, waktu berkunjung ke Jambi tahun 2008 atau 2009. Saya dulu nggak dapat ijazah juga dari beliau tentang amalan ini. Wah, katanya kalau ngamalkan ini di malam pertama bulan Ramadan itu dia akan dalam penjagaan Allah sampai tahun berikutnya, dan dia tidak akan kiri, tidak akan miskin, akan diberi wal ghina, akan diberikan kekayaan. Salat sunnah atau salat sunnah mutlak, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu malam pertama bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan duduk kita di sini semuanya dinilai ibadah oleh Allah, pahalanya dilimpahkan kepada keluarga yang telah mendahului kita semuanya. Lillahi Rasulillah berakatul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum